Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo Sobat Anime Lovers, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Uzumaki Boruto. Dan pembahasan ini akan sesuai dengan request kalian yang kalian tulis di kolom komentar. Dari Raden Akbar, dia bertanya atau menuliskan sebuah request. Coba bahas kehebatan mata Eida dengan mata Jogan Boruto. Jadi sepertinya dia meminta perbandingan antara kekuatan dua mata tersebut, yaitu mata Senringan dan juga Dojutsu Jogan milik Boruto. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Pada panel yang pertama, admin ingin mengambil rujukan sedikit dari pembahasan komik Boruto, yaitu terletak di chapter 56 kemarin. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa sosok cyborg yang bernama Eida, kemudian Dojutsu Senringan yang pertama kali diperlihatkan, dimulai dari chapter yang ke-56, bagian yang pertama. Penggarap animasi Boruto sengaja untuk memperkenalkan sosok yang bernama Eida, kemudian Dojutsu mata yang dia miliki, agar para fans Boruto mampu memberikan perbandingan siapakah yang paling kuat, mata Boruto atau mata milik Eida. Admin akan membahasnya dengan tuntas secara pelan-pelan agar kalian paham dengan isi spoiler kali ini. Yang pertama jawabannya, Dojutsu mata Jogan ini pertama kalinya hanya diperlihatkan di dalam dunia shinobi, hanya di animasi Boruto. Jawaban yang paling kuat kenapa Boruto bisa memiliki mata Jogan ini, yaitu karena dia akan menjadi penyelamat di masa depan. Ketika kita berbicara tentang penyelamat di masa depan, maka tentunya Naruto dan juga Sasuke sepertinya sudah tidak berdaya nantinya, karena Boruto sebagai pemilik animasinya sendiri akan menjadi lebih kuat daripada siapapun. Kemudian yang kedua, kemampuan mata Boruto ini sepertinya lebih mengesankan dibandingkan dengan Dojutsu mata yang pernah diperlihatkan di dalam animasi Naruto, seperti Sharingan, Byakugan dan bahkan sampai Rinnegan sekalipun. Hanya saja ada bocoran yang mengatakan bahwa ternyata Jogan tidak dapat meniru jutsu apapun. Hal tersebut memberikan perbedaan dengan mata Sharingan milik klan Uchiha. Kemudian yang paling menariknya, ternyata mata Jogan milik Boruto ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dan kemampuan ini tidak pernah dimiliki oleh shinobi siapapun dengan kekuatan matanya, yaitu mata Jogan mampu melihat masa depan dalam beberapa detik. Kemampuan mata ini sepertinya memiliki persamaan di dalam animasi Mushoku Tensei. Jika kalian pernah melihat karakter yang bernama Rudius, maka tentunya kalian akan tahu bahwa kemampuan mata Jogan ini mirip seperti mata sihir. Coba kalian bayangkan, mata Jogan milik Boruto ini ketika dia mampu membaca pergerakan musuhnya di masa depan dalam 1 detik, maka pengguna mata ini akan lebih diunggulkan dengan persoalan kemenangan. Dan bahkan yang paling luar biasa, walaupun musuhnya sekuat dengan Otsutsuki Ishiki kemarin, tentunya Boruto akan diunggulkan dalam persoalan kemenangan. Karena pergerakan dari Ishiki sebelum dia melancarkan serangan, Boruto sudah mengantisipasi untuk melakukan tindakan serangan dan juga pertahanan selanjutnya. Itulah keunggulan dari mata Jogan milik Boruto ini. Walaupun mata Jogan milik Boruto ini sepertinya mirip dengan kemampuan mata Sharingan, tetapi beda kualitas dan juga kuantitasnya. Perbedaan yang paling mencolok yaitu mata Sharingan mampu membaca pergerakan musuh pada saat pertarungan itu berlangsung. Berbeda dengan mata Jogan milik Boruto ini, 1 detik masa depan sudah terbaca sebelumnya, sehingga penggunanya mampu diunggulkan dalam persoalan pertarungan apapun. Kemudian, ternyata mata Jogan milik Boruto ini memiliki kemampuan yang sama dengan mata Dojutsu sebelumnya di animasi Naruto, seperti melihat aliran cakra milik musuh, kemudian mampu melihat jalur dimensi yang akan dia tempati untuk singgah selanjutnya. Singkatnya, kekuatan mata Jogan ini sudah mencakupi seluruh kekuatan Dojutsu mata yang pernah diperlihatkan di dalam animasi Naruto sebelumnya. Sepertinya sudah dibuat dalam satu paket dengan satu Dojutsu mata yang dimiliki oleh Boruto sekarang, yaitu mata Jogan. Lantas, bagaimana dengan mata yang dimiliki oleh Eida? Siapakah yang paling kuat? Mari kita lihat rujukan referensi dasarnya. Yang pertama, admin mengambil dari chapter Boruto, yaitu chapter yang ke-57, bagian yang pertama sampai bagian yang kedua. Saat itu, Kode menyapa Eida yang baru saja keluar dari tidur panjangnya. Kode berkata kepada Eida,
Selamat pagi, Eida. Namaku adalah Kode. Maaf sudah mendadak membangunkanmu secara tiba-tiba. Tapi pada saat itu, Eida sepertinya cuek dengan perkataan Kode. Dia langsung saja berjalan di samping Kode tanpa mendengarkan perkataan apapun dari Kode. Kode mulai emosi. Dia langsung saja melancarkan serangannya kepada Eida, tepat di bagian tengah, di bagian dada. Kode kemudian berkata, "Jangan bergerak. Kau bahkan tidak mau mengucapkan halo kepadaku. Aku datang ke sini untuk berbicara dengan baik kepadamu. Tapi, jika kau tidak menghiraukan apa yang aku katakan, tidak apa-apa. Aku akan membunuhmu sesuai dengan perintah Jigen." Saat itu, Eida kemudian menatap di balik bahu kanannya, tepat di hadapan Kode. Eida kemudian berkata, "Coba saja kalau kau bisa melakukannya." Tepat setelah Eida mengatakan hal itu kepada Kode, tiba-tiba saja mata Shenringan yang dimiliki oleh Eida berfungsi 100%. Sampai pada saat itu, Kode terkejut karena sebuah tanda cakar yang tepat menusuk dada Eida pada saat itu tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah kemampuan yang pertama dari dojutsu mata yang dimiliki oleh Eida. Dan pada saat itu, Kode mulai heran dengan apa yang terjadi pada gerakannya. Ternyata Ngebak memberikan informasi kepada Kode bahwa dasar bodoh itu merupakan kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Dia telah mencuri hatimu. Jadi sudah dua yang terungkap dari kekuatan mata milik Eida ini. Yang pertama, mampu menahan pergerakan musuhnya. Kemudian yang kedua, mampu mencuri hati orang lain. Sampai saat itu, Eida sudah memperlihatkan terlebih dahulu level kekuatan yang dimiliki dengan perbedaan kekuatan Kode. Jadi Kode tidak akan bisa menang melawan kekuatan mata yang dimiliki oleh Eida. Kemudian kemampuan yang ketiga, setelah Eida menyikat giginya, kemudian Eida berkata kepada Kode bahwa anggap saja ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan kau bisa mengaksesnya kapanpun kau mau. Kode berkata, "Apakah kau juga bisa melihat apa yang mereka lakukan sepanjang hari?" Eida kemudian berkata, "Sebagian besar, dan aku sangat bosan untuk memperhatikan mereka." Ini adalah kemampuan yang ketiga, mata Shenringan milik Eida. Jadi mata ini bukan buatan Amado ya teman-teman, tapi mata ini berasal dari klan Otsutsuki juga. Dan bahkan Kode berkata bahwa penglihatanmu itu ternyata asli. Bagaimana cara kerjanya? Eida kemudian berkata, "Ya, sulit menjelaskannya pada orang lain. Tapi rasanya seperti kesadaranku berpindah ke tempat itu. Aku juga bisa melihat ke masa lalu, tapi aku tidak bisa melihat kejadian sebelum aku lahir." Eida melanjutkan, "Dan akan kukatakan ini kepadamu, bahwa jangan pernah bertanya untuk hal tidak sopan, seperti berapa tahun aku bisa melihat ke masa lalu. Karena mataku ini tidak bisa melihat ke masa lalu." Kode kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, aku hanya akan menebak usiamu. Bisakah kau melihat masa depan?" Eida kemudian menjawabnya, "Tidak bisa. Ini bukan kekuatan ramalan. Aku hanya bisa melihat kejadian saat ini secara langsung, atau memilih peristiwa dari masa lalu untuk aku lihat." Mari kita lihat perbedaan perbandingan kekuatan Jogan dan juga Shenringan. Jika pada panel pembahasan awal mengatakan kekuatan Eida ini mampu menahan pergerakan Kode, karena di sana Kode sudah terjebak dalam mantra kekuatan Shenringan ini. Jika dilihat dari kekuatan ini, sepertinya kekuatan ini tentunya memiliki referensi dasar. Eida pernah berkata kepada Kode bahwa hanya ada dua macam hati yang tidak bisa kucuri untuk menahan pergerakannya. Yang pertama, yaitu saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua, mereka dari anggota klan Otsutsuki, termasuk dalam fasal Otsutsuki. Ini berlaku pada tubuh Kawaki dan juga Boruto, karena mereka berdua sudah termasuk dari anggota Otsutsuki. Maka tentunya kekuatan mata Shenringan ini, yaitu mampu menahan pergerakan Boruto di masa depan, tidak akan berfungsi sama sekali. Tentunya, Jogan akan lebih unggul. Kemudian perbandingan kekuatan selanjutnya. Eida lantas berkata kepada Kode bahwa aku hanya mampu melihat pertarungan yang sedang berlangsung atau kejadian yang sedang berlangsung. Kemudian aku juga bisa melihat ke masa lalu. Itu pun kupilih juga yang mana aku ingin lihat. Ini sudah cukup membuktikan
bahwa kekuatan mata Jogan lebih unggul dibandingkan dengan Sharingan milik Eida. Jika mereka berhasil bertemu di masa depan nanti, tentunya ketika Eida ingin melakukan serangan kepada Boruto, Boruto akan menggunakan mata Jogannya untuk membaca pergerakan 1 detik masa depan. Tentunya pergerakan ini tidak akan berfungsi kepada Boruto, karena Boruto memiliki kemampuan setara dengan mata ilmu sihir. Walaupun kedua mata ini memiliki corak dan warna sepertinya lumayan mirip, yaitu berwarna biru terang, tapi Boruto memiliki pola atau bentuk mata seperti bulan purnama, yaitu bulan yang penuh. Berbeda dengan mata Eida, sepertinya dia hanya memiliki bentuk dan juga coraknya, yaitu mirip seperti bulan sabit. Jadi semua kekuatan yang akan diperlihatkan di masa depan nanti, semuanya tergantung di dalam kekuatan mata Boruto ini. Keselamatan, perdamaian dan juga kehancuran bumi di masa depan, semuanya tergantung pada kekuatan yang dimiliki oleh Boruto ini. Semoga pertanyaan kalian sudah terjawab pada spoiler atau pembahasan kali ini. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. Kalian juga boleh tulis request kalian di kolom komentar. Admin akan mencarikan referensinya dan kemudian kita bahas selanjutnya. See you next time, see you next video. Bye-bye.